sekali yang merasa memungut kunci Honda Vision ya, warna mainannya warna merah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, udah cukup 1 menit untuk diupload di TikTok. Tolong nanti admin dari drone dikirimkan video 1 menit solawat. Inilah solawat di Lombok Utara. Allahu Akbar. Supaya media sosial, internet, FB, TikTok, grup WhatsApp, itu semuanya, Instagram menjadi media dakwah dalam langkah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai Bapak Ibu nanti membuka TikTok, membuka Instagram, isinya semuanya ulat sama cacing joget-joget. Tapi insya Allah sekarang ada sesuatu yang baru. Qori kita suaranya Masya Allah tabarakallah. Masyarakat melimpah ruah padahal panas terik. Ini panitia ini persiapannya luar biasa. Kalau ada yang pusing kepala sakit-sakit jangan cemas, kanan kiri ambulans sudah siap. Hai guys. Masya Allah. Tema kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim, tabligh akbar dengan semangat Hari Raya Idul Fitri. Kita rajut kebersamaan, tingkatkan ukhuwah Islamiyah di bumi Tata Tuna. Idul Fitri, Id artinya hari raya, Fitri artinya makan. Yang sebelumnya kita tidak makan, tidak minum, maka pada saat hari raya Idul Fitri kita kembali makan. Makanya tidak boleh berpuasa pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13. 5 hari ini sehebat-hebatnya orang Islam, setakwa-takwanya, seabid-abidnya, sebanyak ibadah, haram berpuasa. Karena Idul Fitri adalah hari raya dirayakan dengan makan. Masa hari raya nggak makan? Bapak Ibu sudah makan? Yang bilang belum makan malam. Yang bilang sudah makan siang. Banyak orang menduga Ustaz Somad ini kurus karena tidak makan. Saya ini kurus bukan karena puasa, bukan karena tidak makan, tapi kenapa? Memang sudah takdir. Ada dokter, dia sangat sayang sama saya. Ustaz Somad, saya kasihan ngelihat Ustaz ini kok kurus sekali. Saya mau kasih tips Ustaz biar beratnya ideal supaya lebih berwibawa. Gimana caranya Pak Dokter? Minum susu kental manis. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Sudah saya coba 1 bulan, beratnya nggak nambah. Pak Dokter, saya sudah minum, kenapa 1 bulan 3 kali sehari, sebulan 90 kali, kok berat saya nggak nambah? Berarti sudah takdir Pak Ustaz. Nggak usah pusing karena makan jadi gemuk, nggak usah pusing karena makan jadi kurus, yang penting sehat. Kalau dipikirkan omongan orang sakit kepala kita, betul? Kita kurus, dibilangnya suami galak. Bapak kurus, la'allakum tattaqun. Yang pertama meningkat adalah takwa. Takwa itu artinya? Takwa itu takut istri tua. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada manusia, manusia akan mati, betul? Takut kepada polisi, polisi akan berani. Takut sama tentara, tentara akan berani sebentar. Takut sama ustadz, ustadz akan astagfirullah.
Jagalah perasaan. Takut sama pejabat, pejabat akan astagfirullah. Tapi kalau takut sama Allah, la ta'khudhuhu sinatun, dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur, yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Cukuplah takut kita hanya kepada Ustaz Somad. Iya Pak, boleh saya nanya Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya malu nih Pak Ustaz, tolong kita berdua aja. 4 mata ya Pak Ustaz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa namanya? Aduh saya segan Pak Ustaz. Iya apa namanya? Saya takut sama istri Pak Ustaz. Suami yang takut sama istri itu nanti kalau mati nggak kena azab kubur. Kenapa? Karena pas dia mati mau disiksa sama malaikat, kata malaikat yang satu lagi, ini jangan kita siksa. Kenapa? Karena di dunia udah terlalu tersiksa oleh istri. Takutnya hanya kepada Allah. Makanya ketika khutbah Jumat, apa kata khotib? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Takut kepada. Ini kadang kita kalau punya anak pas mau tidur malam, cepat tidur nak, cepat tidur. Kenapa? Ada hantu. Ya, akhirnya anak kita takut sama. Kalau istri tidak takut sama suami, suami mengajak takut pada Allah, istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, istri tidak baca Quran, berarti selama ini bapak punya istri suster ngesok. Kalau ibunya sudah baik, jilbabnya panjang, tapi tidak takut sama Allah, suaminya nggak takut sama Allah, berarti selama ini ibu menikah sama genderuwo. Suaminya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, anaknya pun insya Allah anak-anak yang bertakwa. Apa itu takwa Pak Ustadz? Takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut istilah, takwa menurut bahasa, ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Kalau mau takwa, tahu takwa apa itu takwa. 30 hari kemarin di Ramadan kita sudah diajarkan takwa. Air minum itu halal apa haram? Nasi halal apa haram? Sate halal apa haram? Istri halal apa haram? Istri siapa? Makanannya halal, minumannya halal. Jam 1 siang, apakah ada orang Lombok Utara yang mau makan dan minum? Itulah namanya takwa. Datang orang bertamu ke rumah ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak saya, suami saya. Ibu akan mengatakan, shh. Kenapa dia tidak mau? Itulah takwa. Dia takut puasanya rusak, pahalanya hilang. Shh, pulang, jangan. Dia harus tarawih. Betul? Betul pula. Itulah takwa itu yang luar biasa. Maka kita bawa takwa yang di bulan Ramadan kemarin, kita bawa ke kantor bupati, kita bawa ke kantor gubernur, kita bawa ke kantor Polres, kita bawa ke kantor Dandim dan Ramil, kita bawa ke keluarga. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, insya Allah, amin ya Rabbal. Doakan supaya yang ceramah ini termasuk orang yang bertakwa. Jangan cuma pandai ngomong ceramah aja. Doakan supaya suami-suaminya jadi suami yang bertakwa. Ibu kalau tahajud malam, doa kuat-kuat. Apalagi kalau suaminya tidur, doa biar dia dengar. Ya Allah, jadikan suamiku ini bertakwa. Selamatkan kami dunia akhirat, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Siap? Siap-siap Bapak, nanti malam mereka berdoa. Mestinya mereka bangun malam itu karena suami yang bertakwa. Mereka lah yang membangunkan ibu di waktu malam, mengambil air. Black artinya hitam, sweetie artinya manis, hitam manis. Jangan keluarin yang di situ. Jangan mau dibilang hitam manis, hilang manisnya tinggal Hitam. cerita masalah hitam.
apalagi kena panas terik. Ini nampaknya kelihatannya rusak skincare saya. Ustaz Abdul Somad belum kena panas memang sudah hitam. Gak usah masalahkan masalah warna kulit, gak usah ribet dengan masalah cahaya matahari. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris, Perancis terbang ke Bali, terbang ke Lombok, berjemur di tepi pantai biar supaya kita belum berjemur sudah. Kenapa kita mesti risau? Yang kita risaukan adalah tidak ada rasa takut di dalam Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang pertama meningkat adalah takwa. Yang kedua meningkat adalah sodako. Kenapa yang meningkat itu sodako? Karena selama sebulan kita sudah merasakan lapar. Ketika jam 1, jam 2 siang melihat lautan di pantai Lombok Utara seperti cincau. Rasanya air laut itu kalau ditelan tidak hilang haus. Betul? Melihat ibu-ibu berwarna jilbab merah, rasanya mau dikunyah aja seperti semangka. Sore-sore pergi ke pasar, beli cendol, beli es, beli makanan, beli bakwan, beli mie goreng, semua mau dimakan. Tapi begitu sampai ke rumah terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2-3 butir kurma, masuk 2-3 teguk air. Apa kata istrinya? Lihat itu bang, lihat itu, tengok makanan gak dimakan. Iya betul juga ya, besok yang nggak beli makanan lagi. Bayar zakatnya kemana? Badan itu adanya di planet Mars. Yang di sini baik-baik semua. Begitu juga dengan bapak-bapaknya. Bapaknya pun tersenyum dengan istrinya, jangan dengan istri orang. Ini kalau dengan istri orang, oh masya Allah. Tapi kalau dengan istri rumah, wajahnya macam jeruk purut diinjak gajah satu kebun binatang. Tapi kalau dilihat dari wajah jamaah ini semua, orangnya baik-baik dan mudah tersenyum semua. Yang paling penting masalah senyum ini diperhatikan adalah ada orang. Jangan sampai senyum gak ada. Bogang benar orang senyum. Khawatirnya ada yang ngintip. Kamera CCTV. Ya heran, ini senyum sama apa? Rupanya senyum sama Nyi Blorong Sundil Bolong. Insya Allah kita semua sehat walafiat zahir dan batin. Amin ya Rabbal. Meningkat takwa. Amin. Meningkat sodako. Amin. Yang ketiga, meningkat sholat. Sholatnya meningkat. Kenapa sholatnya meningkat? Karena di malam Ramadan dia sudah tarawih 20 rakaat, tambah witir 23 rakaat, tambah malam tahajud 8 rakaat, sholat sunat tasbih, sholat sunat duha, sholat sunat witir, sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Maka setelah Ramadan ibadah sholatnya meningkat. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah meningkat ibadah sholat saya Pak Ustaz. Tadi subuh 3 rakaat. Mana boleh ditambah, itu namanya bid'ah dhalalah. Yang ditambah itu adalah sholat sunat. Usolli sunnatal hajat, supaya cepat bayar hutang lillahi ta'ala. Sholat sunat hajat usollinya nggak usah kuat-kuat, khawatir tahu tetangga sebelah. Kalau kuat-kuat dia ngomong usolli sunnatal hajat. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, ini hajat supaya dia jadikan jodohku. Kalau memang dia bukan jodohku, matikan jodohnya. Supret. Apa ini
bukan sholat minta sama Allah, ini memaksa Allah untuk mengikuti kemauan Dia. Maka kita sholat minta kepada Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu sebelum Ramadan suami saya ini nggak sholat, sekarang setelah mendengar ceramah Ustaz sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Sholat yang ditinggalkan tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan haji dan umroh menangis di pintu Ka'bah. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan infak dan sedekah. Sholat yang tinggal mesti diganti dengan sholat qobok. Qobok yang cuci tangan itu Pak Ustaz, itu qobok. Sholat qobok. Habis sholat maghrib qadha, usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadhaan. Habis isya qadha, usolli fardal isya arba'a raka'atin qadhaan. Habis subuh qadha, usolli fardal subhi raka'ataini qadhaan. Tapi jangan di masjid kalau habis subuh. Jangan habis subuh usolli fardal subhi raka'ataini qadhaan. Semua orang tetangga ngelihat di belakang, siapa ini? Aliran sesat. Siapa yang diikutnya? Ustaz Somad. Saya juga yang dilaksanakan di rumah. Tapi kalau zuhur gak apa-apa di masjid. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Selesai sholat ditanya sama teman, "Kau tadi sholat apa?" Ya sholat. Kok 4 rakaat? Gak usah kau urus sholat aku, urus aja sholat. Begitu caranya untuk menutupi kekurangan kita. Biar supaya orang nggak nanya kita, maka kita sering marah. Detailnya MM, mudah marah. Mohon maaf yang detailnya MM, jangan tersinggung. Apa? Malam dibuka buku catatan amal, bangun malam. Keterangan kencing. Sempat-sempatkan berwudu, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Doakan supaya yang ceramah ini juga istiqomah sholat tahajud. 2 rakaat yang pertama usolli sunnatal wudu, 2 rakaat yang kedua usolli sunnatat taubat, 2 rakaat yang ketiga usolli sunnatat tahajud. Habis itu berzikir, zikirnya juga 3. Zikir yang pertama astaghfirullah minal khataya. Saya nggak pakai lagu Pak Ustaz. Astaghfirullahalazim. Tapi jangan karena mau ngejar banyak, istighfarnya cepat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan semua sholat kita diterima Allah. Bawa anak ke masjid. Hari ini anak-anak dibawa semua. Anak-anak. Berapa umur anaknya Bu? 2 tahun sudah pakai jilbab. Kalau mau ngelihat perempuan pakai jilbab umur 2 tahun, datanglah ke Lombok Utara. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di tempat lain saya datang, anak-anak di pinggir jalan umur 5 tahun, warna rambutnya 3, merah kuning kelabu, uteknya hitam legam. Kira-kira kalau kita ketemu anak kecil nggak pakai kerudung, itu ngikut siapa? Ibunya. Kalau kita ketemu anak kecil pakai jilbab, itu ngikut siapa? Ibunya. Maka guru pertama, madrasah pertama, pendidik pertama di dunia adalah ibu. Luar biasa. Makanya surga di bawah telapak kaki. Saya sudah bolak-balik nyari hadis surga di bawah telapak kaki Ustaz, belum ketemu. Kita sebagai laki-laki ini Pak, kan ingin juga supaya anak kita berbakti 3 kali ke kita. Saya mau nyampaikan ke anak saya, kamu mesti berbakti kepadaku karena surga di bawah telapak kaki ibu. Nggak jadi. Kenapa? Ibu luar biasa. Karena ibu mengandung. Ibu adalah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Insya Allah ibu mengandung anak yang soleh dan soleha, mujahid fisabilillah, penghafal Quran, meningkat takwa, meningkat sodako, meningkat sholat, jangan sampai tinggal. Yang keempat adalah meningkat zikir. Kenapa zikir meningkat?
Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Salat tarawih di Lombok masih pakai Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama bacaannya. Dari Pulau Sumatera nyebrang ke Pulau Jawa, nyebrang ke Pulau Bali, sampai ke Pulau Lombok, bisa bacaannya sama. Begitulah ulama dulu mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama di Ramadan berzikir semuanya, maka di luar Ramadan pun lidah juga berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa di ayam bakar. Sudah lama Abdul Somad ceramah dan tausiah di Lombok Utara, jamaah sampai duduk di atas pagar. Hai guys. Anak-anak muda berdatangan semua. Mereka nggak dengar karena sound systemnya ke sana. Terserah lagu mau apa yang penting. Kalau anak muda masih datang tablik akbar pengajian, kalau anak muda masih datang ngaji dengan ustadz, itu artinya 20 tahun, 30 tahun ke depan Lombok Utara masih tetap terjaga, terpelihara. Anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Saya semangat nih kan anak muda hadir ini. Coba kalau yang hadir nih orang-orang tua semua. Saya mari kita siapkan untuk sakratul maut. Ustaz jangan ngomong begitu sama orang tua Pak Ustaz. Ini yang hadir nih nggak ada orang tua, nggak ada orang tua. Tadi kata Ustaz Somad katanya ada orang tua. Mereka sesungguhnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sumpah Pemuda itu yang hadir 28 Oktober 1928 itu Sumpah Pemuda yang hadir orang tua apa anak muda? Orang tua banyak. Tapi kenapa disebut Sumpah Pemuda? Karena semangatnya. Yang penting semangat. Semangatnya karena Allah. Takbir. Takbirnya masih kuat bagi ceramah sekali. Itu saya sebenarnya takbir itu masih kuat. Karena di beberapa tempat saya sudah tahu siapa saya takbir. Takbir. Dia udah bisik-bisik sama teman. Bukan, lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terakhir yang ke meningkat takwa sudah, meningkat sodakoh sudah, meningkat sholat sudah, meningkat zikir sudah, tapi ada yang belum. Kita tidak selamat hanya dengan takwa, tidak selamat hanya dengan sodakoh, tidak selamat hanya dengan zikir, tapi juga mesti ada silaturahmi. Tarawih ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar? Sehat? Kolaknya udah berapa mangkok? Sholat Idul Fitri ketemu. Mohon maaf lahir batinnya. Silaturahim. Kamu udah nyambung silaturahim? Saya sudah memaafkan dia. Sudah ke rumahnya. Sampai 7 bulan belum menyambung silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Saya sudah mau ke rumahnya Pak Ustaz, tapi waktu saya ucapkan salam, assalamualaikum, atau assalamualaikum, yang keluar bukan dia Pak Ustaz. Siapa yang keluar? Anjing herder. Saya takut Pak Ustaz tahun lalu dia buat begitu. Jangan khawatir, jangan cemas selama hayat di kandung badan masih hidup, tetap datang. Jangan pentingkan respon dia. Masalah dia ngejek, masalah dia ngamuk, masalah dia nggak memaafkan, nggak penting. Yang penting kita nyambung tali silaturahim. Kita datang, ucapkan salam, masalah dia marah, nggak penting. Tapi jangan diomongin. Tidak datang, assalamualaikum, saya mau minta maaf, masalah kamu memaafkan gak penting, yang penting saya sudah datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bijaksana untuk memaafkan orang lain dan berani untuk meminta maaf, insya Allah. Amin ya rabbal. Istri minta maaf di pagi Idul Fitri ke suaminya, minta maaf. Suaminya menghidupkan handphone sambil komen, inilah makhluk terkuat di dunia. Biasanya setengah jam setelah ini akan diulang lagi. Mudah-mudahan Bapak memaafkan Ibu semua. Ibu mau memaafkan Bapak? Bapak mau memaafkan Ibu? Betapa indahnya keluarga kalian, sakinah mawaddah warahmah, insya Allah. Tadi saya mulai tausiah 4:30, sekarang sudah 5:30. Walaupun gak ngeliat jam, saya sudah tahu saya sudah berdiri 1 jam, terasa dari kesemutan. Mudah-mudahan selama 1 jam ini bernilai ibadah, 1 jam ini bernilai takwa, 1 jam ini bernilai zikir, 1 jam ini bernilai sedekah, 1 jam ini bernilai silaturahim. Kalau tidak ada acara ini, nggak mungkin saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Haji Johan Samsu SH. Kalau nggak ada silaturahim acara ini, nggak mungkin saya bisa dikawal oleh Bapak Babin Kamtipmas dan Bapak Babinsa. Betul? Kalau tidak ada acara ini, nggak mungkin saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya penuh tanah lapang. Kalau acara malam ramai biasa, acara di masjid ramai biasa, tapi acara panas terik itu hanya ramai di tanah lapang di Lombok Utara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena kalau orang puji itu biasanya setan langsung datang. Kau hebat, langsung hidungnya mulai kembang. Yang besar itu hanya mana tahu nanti Bapak dipuji. Ini rumahnya. Allahu Akbar. Ini istri cantik sekali. Allahu Akbar. Ibu pun gitu juga kalau dipuji orang anaknya. Ini anak ibu. Allahu Akbar. Ini anak ibu. Kok cantik ya? Siapa dulu mama? Mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada fitrah kesucian, minal aidin, termasuk orang yang kembali kepada hari raya, wal faizin, menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Di akhir majlis, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita semuanya soleh dan solehah, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak cucu kami dalam agama Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami mengikut sunnah Rasulullah. Wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah. Wa taubatan qabalal maut, berikan kami taubat sebelum mati, dosa kami banyak ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika melewati kematian ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Lombok Utara negeri yang aman damai, terbuka pintu rezeki segala penjuru ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khairi wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Allahumma anzil sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami, berikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak cucu kami keturunan anak yang soleh solehah penghafal Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Lombok Utara, selamatkan Nusa Tenggara Barat, selamatkan Indonesia, selamatkan Palestina, selamatkan negeri-negeri kami semuanya dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana Yeah. Okay. You're my brother. Rap reggae. Jagoan keren.